Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat ya. Oke sahabat, kita masih membahas uji capaian pembelajaran 1. Kita bahas bagian B ya sahabat ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Langsung masuk soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bagaimanakah perbedaan kedua organ tersebut? Berdasarkan otot-otot yang menyusunnya, jelaskan. Oke, perhatikan gambarnya ya sahabat ya. Gambar A ini merupakan organ jantung ya sahabat. Sedangkan gambar B ini adalah organ usus. Nah, yang ditanya perbedaan dari kedua organ ini ya sahabat ya. Perbedaan dari organ jantung dan organ usus ini terletak pada otot-otot yang menyusunnya, yaitu organ jantung disusun oleh otot jantung, sedangkan usus disusun oleh otot polos. Jadi perbedaan antara otot jantung dan otot polos ya sahabat ya. Otot jantung memiliki karakteristik seperti bentuknya silinder bercabang, strukturnya otot bergaris, kemudian memiliki satu inti atau lebih yang berada di tengah. Sel-sel otot sering bercabang dan hanya ditemukan dalam jantung ya sahabat ya. Sedangkan otot polos ini karakteristiknya bentuknya gelondong. Struktur ototnya polos, memiliki satu inti yang berada di tengah. Sel-sel otot tidak bercabang dan ditemukan dalam rongga tubuh kecuali jantung. Itu perbedaan antara otot jantung dan otot polos ya sahabat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Apakah fungsi organel yang ditunjuk oleh huruf X tersebut? Jelaskan. Organel sel yang ditunjuk oleh huruf X ini adalah mikrotubulus ya sahabat ya. Mikrotubulus ini adalah organel sel yang berada di dalam sitoplasma semua sel eukariot, berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar lebih kurang 25 nanometer ya sahabat ya, dan diameter dalamnya sekitar 12 nanometer. Mikrotubulus ini berfungsi dalam pergerakan sel ya sahabat ya, terutama dengan mengarahkan pergerakan sel dengan polimerisasi dan depolimerisasi, serta sebagai pembentuk dasar alat gerak silia dan flagella ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana perbedaan kedua organ pencernaan pada gambar tersebut? Jelaskan. Oke, gambar 1 ini adalah organ lambung ya sahabat ya. Sedangkan gambar 2 ini adalah pankreas. Berarti yang ditanya perbedaan antara organ lambung dan organ pankreas ya sahabat ya. Lambung adalah organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan ya sahabat ya, yang terletak di sisi perut bagian atas. Lambung ini menghasilkan asam klorida atau HCl dan enzim pencernaan seperti pepsin, lipase, renin, dan HCl yang membantu melanjutkan proses pencernaan yang berawal dari mulut ya sahabat ya. Sedangkan pankreas adalah organ pencernaan yang terletak di bagian depan dan belakang lambung. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, protase, dan tripsin ya sahabat ya. Nah, itu mengenai perbedaan antara organ lambung dan pankreas. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah kelebihan bahan pengawet alami dibandingkan dengan bahan pengawet buatan? Oke, yang ditanya kelebihan dari bahan pengawet alami jika dibandingkan dengan bahan pengawet buatan ya sahabat ya. Yaitu yang pertama, bahan pengawet alami ini lebih aman dikonsumsi, kemudian tidak memiliki efek samping dan mudah didapat di alam. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Mengapa fungsi eritrosit menurun jika seseorang kekurangan zat besi? Jelaskan. Oke, zat besi ini dibutuhkan
oleh tubuh kita untuk memproduksi hemoglobin ya sahabat ya. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Nah, jika kita kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup, sehingga sel darah merah atau eritrosit kita akan kekurangan hemoglobin. Akibatnya, fungsi sel darah merah atau eritrosit ini menurun dan pasokan oksigen di dalam darah berkurang yang menyebabkan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, ini dapat menimbulkan gejala lemas, kemudian mudah lelah, bahkan sesak napas ya sahabat ya. Oleh karena itu, zat besi ini sangat penting untuk tubuh kita. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.